Assalamualaikum Bu Siti. Bagaimana kabarnya Bu Siti hari ini? Waalaikumsalam Bu Isti. Alhamdulillah kabar saya baik Bu Isti. Alhamdulillah ya Bu Siti, semoga kita sehat-sehat selalu. Baik Bu Siti, seperti biasa kita ngobrol-ngobrol santai ya. Apa nih Iya, yang ingin Bu Siti bicarakan hari ini dengan saya? ini Bu Isti, saya mau cerita ya. Saya itu punya masalah tentang murid saya, Bu. Murid saya ini itu sudah sering berangkat terlambat ketika masuk kelas, Bu. Dia selalu masuk kelas setelah saya memulai pembelajaran, Bu. Jadi dia ini sering ketinggalan mata pelajaran yang pertama, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, jadi hari ini Bu Siti mau membicarakan tentang muridnya ya, yang sering datang terlambat dan karena datangnya terlambat, jadi murid tersebut sering tertinggal materi-materi yang Bu Siti sampaikan di awal pembelajaran. Seperti itu ya Bu Siti. Iya Bu Isti, betul sekali. Seperti itu. Karena sering terlambat, jadi banyak materi yang tertinggal. Sehingga saya itu merasa kasihan Bu terhadap anak tersebut. Nah, Bu Siti, kira-kira apa sih tujuan dari pertemuan kita hari ini? Tujuan dari pertemuan kita hari ini itu ya semoga itu Bu Isti itu bisa membantu saya untuk menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi Bu. Jadi setelah saya nanti cerita kepada Bu Isti, saya bisa itu mendapatkan gambaran Bu, apa yang harus saya lakukan pada murid saya agar tidak datang terlambat lagi Bu dan tidak ketinggalan mata pelajaran Bu. Sebenarnya Baik. sih murid saya ini itu murid yang pandai, Bu. Tapi karena sering datang terlambat, jadi akhir-akhir ini itu nilainya itu jelek, Bu, tidak seperti biasanya. Itu, Ya, Bu. baik Bu Siti. Jadi tadi muridnya itu termasuk murid yang pandai ya, karena sering datang terlambat dan akhirnya dia terlewatkan materi-materi yang setelah diajarkan Bu Siti di awal-awal, jadi nilainya juga menurun ya. Nah, menurut Bu Iya, Siti Bu. nih, kesempatan apa yang Bu Siti miliki sekarang? Kesempatan yang saya miliki sekarang itu bagaimana agar murid tersebut itu tidak berangkat sekolah terlambat, tidak terlambat lagi Bu ketika berangkat ke sekolah dan tidak ketinggalan pelajaran sehingga nilainya nanti kembali bagus lagi Bu seperti sebelum-sebelumnya Bu. Ya, betul. Bu Siti tentunya memiliki kesempatan ya agar muridnya tadi itu bisa datang tepat waktu dan tidak ketinggalan pelajaran. Nah, menurut Ibu dari skala 1 hingga 10 nih, kira-kira di mana ya posisi Bu Siti sekarang dalam mencapai tujuan agar muridnya itu bisa datang tepat waktu dan tidak ketinggalan pelajaran? Kalau menurut saya sih ada di skala 6 sampai 7 sih Bu, agar murid tersebut bisa datang tepat waktu dan tidak ketinggalan pelajaran lagi Bu. Ya, tadi kan Bu Siti bilangnya di skala 6 sampai 7 ya, Bu Siti ya. Iya. Eee, nah, dari skala 6 sampai 7 itu, yang Bu Siti rasakan itu sudah maksimal atau belum ya, Bu? Agar, skala 6 sampai 7 itu bisa mencapai tujuan ya, agar tadi muridnya itu tidak ketinggalan pelajaran dan bisa datang tepat waktu. Wah, kalau sebenarnya sih skala 6 sampai 7 itu menurut saya juga belum kurang bagus, Bu, dan belum maksimal. Ya tentunya saya sih ingin menginginkannya lebih, yang lebih maksimal, Bu, agar bisa ke skala 9 atau bahkan sampai ke skala 10 sih, Bu, begitu. Sependapat saya dengan Bu Siti ya. Tentunya Bu Siti itu ingin nilai yang skala yang maksimal ya, Bu. Dari Iya, skala 9 bahkan di skala 10 ya untuk mencapai tujuan itu agar tadi muridnya itu bisa datang tepat waktu dan tidak terlambat mengikuti pembelajaran ya. Nah, kira-kira nih rencana apa yang Bu Siti lakukan dalam mencapai tujuan ini nih agar murid Bu Siti tadi itu tidak datang terlambat dan bisa mengikuti pembelajaran juga tepat waktu? rencana rencana yang saya akan lakukan tuh saya juga banyak rencana, Bu, yang
Pertama kali rencana saya itu ingin mengajak anak tersebut untuk ngobrol dulu berdua di luar jam pelajaran sih, di tempat yang aman tentunya dan aman sehingga murid tadi itu akan percaya dengan saya dan mau bercerita dengan jujur Bu, agar saya itu bisa mengetahui penyebabnya apa, kok sering terlambat berangkat ke sekolah, dan saya itu bisa mengajak murid tersebut untuk melakukan segitiga restitusi, Bu. Nah, jadi saya nanti kan akan membimbing murid tersebut sehingga dapat menemukan Bu secara mandiri tindakan yang perlu dilakukan agar tidak terlambat ke sekolah lagi. Dan saya juga punya rencana lain sih Bu. Yang kedua yaitu itu membuat keyakinan kelas Bu agar siswa tadi yang sering terlambat ke sekolah tadi itu lebih disiplin dan meyakini nilai-nilai yang telah disepakati bersama itu dari keyakinan kelas yang telah dibuat Bu. Wah, luar biasa sekali Bu Siti. Rencana yang telah Bu Siti akan lakukan itu sangat bagus sekali ya. Jadi rencananya nanti Bu Siti itu yang akan dilakukan yang pertama tadi itu akan mengajak anak tersebut mengobrol di luar jam pelajaran ya, mengobrol berdua. Bu Siti akan mencari tempat yang aman dan tentunya nyaman sehingga muridnya bisa percaya sama Bu Siti. Jadi nanti bisa saling bercerita dan anak tersebut juga akan dengan jujur mengatakan ya apa sih penyebabnya dia sering datang terlambat. Seperti itu ya. Dan nanti juga Bu Siti akan menerapkan segitiga restitusi. Jadi nanti dengan segitiga restitusi tersebut Bu Siti akan membimbing anak tersebut menemukan solusinya secara mandiri ya. Tindakan yang akan dilakukan dari keyakinannya agar tidak datang terlambat lagi. Selain itu juga nanti Bu Siti akan membuat keyakinan kelas ya, agar murid tersebut dan teman-temannya juga lebih disiplin karena keyakinan kelas kan berdasarkan dari nilai-nilai yang telah diyakini dan tentunya sudah disepakati bersama. Seperti itu ya Bu, itu tadi rencana yang Bu Siti akan lakukan pada anak tersebut. Ya, tapi mungkin Bu Siti juga punya strategi lain nih yang bisa dilakukan untuk membantu agar murid tersebut tadi tidak datang terlambat lagi ke sekolah, seperti itu. Nah, dengan begitu saya punya strategi lagi Bu, yaitu saya itu akan berkolaborasi dengan orang tuanya. Ya, saya itu akan datang ke rumahnya dan meminta bantuan orang tuanya untuk lebih memperhatikan anaknya Bu, serta mengawasi anaknya tersebut saat di rumah Bu, terutama saat malam hari untuk lebih dibatasi main HP-nya Bu. Jadi saya bisa memantau murid tersebut lewat komunikasi dengan orang tuanya tadi Bu. Wah, sangat luar biasa ya tadi ya rencana dan strategi yang telah Bu Siti lakukan. Nah, selain di kelas juga ternyata Bu Siti nanti strateginya juga tadi ya akan berkolaborasi dengan orang tua murid ya. Selain di kelas itu saya juga setuju sih Bu, ternyata selain mendampingi murid itu di kelas juga kita butuh pengawasan anak tersebut ketika di rumah. Nah, kalau di rumah kan kita tidak bisa sepenuhnya mengawasi. Jadi kita betul nih Bu, kalau kita harus melakukan kolaborasi dengan orang tua murid ya. Nah, dengan orang tua murid kita ajak berkomunikasi, nanti kita juga bisa memantau anak tersebut dari rumah. Apakah anak tersebut kalau malam itu masih bermain HP atau sudah tidur. Seperti itu ya Bu. Jadi Bu Siti ini bisa nih dibantu oleh orang tuanya agar orang tuanya itu tadi lebih perhatian dan bisa diawasi agar tidurnya juga tidak kemalaman dan tidak
bermain HP-nya sampai malam, sehingga anak ini nanti bisa datang bangunnya juga lebih pagi dan bisa berangkat ke sekolah dengan tepat waktu. Seperti itu ya Bu nanti strategi tambahan yang akan Bu Siti lakukan. Nah, kira-kira Bu menurut Bu Siti nih di rentang berapa ukuran keberhasilan rencana aksi yang akan Bu Siti lakukan tadi? Ya, menurut saya itu keberhasilan rencana aksi yang akan saya lakukan itu di rentang 9 lah, Bu. Kan saya akan berusaha semaksimal mungkin agar siswa tersebut tidak datang terlambat lagi ke sekolah, Bu. Ya, berarti tadi Bu Siti sudah memilih rentangnya kalau sudah melaksanakan rencana itu berada di rentang 9 ya. Nah, itu juga Iya. menurut saya juga bagus sekali Bu dan sudah Bu Siti sudah berusaha dengan maksimal. Kira-kira nih Bu, kapan ya Bu Siti ini akan melakukan rencana dan strategi yang sudah diungkapkan tadi? Kapan ya, Bu, ya? Tentunya akan segera saya lakukan saja, Bu, supaya permasalahan ini cepat terselesai. Besok ya, Bu, ya, karena ini kan anaknya sudah pulang, Bu, dan besok di sela-sela istirahatlah saya akan mengajak mengobrol, lalu saya akan menerapkan segitiga restitusi, dan saya juga akan membuat keyakinan kelas juga, Bu, dan siangnya saat pelajaran saat pelajaran ini saya akan ke rumahnya, Bu. Setelah pelajaran ini saya mau ke rumahnya, datang ke rumahnya untuk membicarakan masalah tersebut dengan orang tuanya sehingga saya nanti dapat berkolaborasi dengan orang tuanya agar lebih memperhatikan anaknya tersebut saat di rumah, Bu. Karena kalau di sekolah kan sudah jadi tanggung jawabnya guru ya. Kalau di rumah itu guru tidak bisa mengawasi lebih banyak lagi, yang lebih banyak kan dengan orang tuanya, Bu. Jadi saya akan berkolaborasi dengan Ya, orang Bu. tuanya, Bu, nanti, Bu. Ya, setuju Bu Siti. Bu Siti akan segera melakukannya ya. Segera ya besok ya tadi ya Bu Siti bilangnya. Nah, tentu nih Bu Siti ya di dalam rencana melakukan suatu rencana itu kan perlu sebuah komitmen ya untuk melaksanakan rencana tersebut. Nah, apa ya komitmen Bu Siti ini terhadap rencana aksi yang akan dilakukan? Itu itu, Bu, untuk melaksanakan rencana ini itu segera ya, Bu, ya, yaitu besok pagi saya itu akan saya langsung melakukan rencana yang sudah saya rancang tersebut, Bu, agar siswa ini nanti bisa datang tepat waktu setiap harinya dan lebih disiplin dan tidak lagi ketinggalan materi di awal pelajaran, Bu, sehingga harapan saya nanti anak ini nanti mendapat nilai yang bagus lagi, Bu, Ya, begitu. baik Bu Siti. Jadi komitmennya Bu Siti akan segera melaksanakannya besok ya. Nah, tentunya nih saat menjalankan rencana kan pasti ada yang membantu ya. Siapa saja ya yang terlibat dan apa yang dapat membantu Bu Siti dalam melaksanakan komitmen tersebut? Ya, tentunya saya ada yang bantu, Bu. Yang pasti pertama itu kepala sekolah, Bu. Terus rekan guru, siswa, dan orang tua murid, Bu. Dan dukungan dari pihak-pihak lain lah, Bu, yang membuat saya ini untuk menjaga komitmen dalam melaksanakan rencana saya, Bu. Wah, alhamdulillah ya Bu, ternyata banyak yang membantu Bu Siti dalam menjalankan komitmen yang akan Bu Siti lakukan besok terhadap rencana aksi yang tadi sudah Bu Siti ungkapkan, strategi yang sudah diungkapkan tadi sudah rinci sekali juga. Nah, dukungan-dukungan dari pihak-pihak tersebut juga tentunya menambah motivasi Bu Siti untuk lebih bersemangat lagi ya agar anak tersebut juga bisa lebih baik lagi, bisa datang tepat waktu ya, seperti itu ya Bu Siti ya. Nah, Bu Siti semoga ya rencana besok pagi yang akan Bu Siti lakukan itu berjalan dengan lancar.
ya, dan bisa, mengatasi masalah dari anak tersebut dan anak tersebut bisa datang tepat waktu, seperti itu. Nah, gimana nih perasaan Bu Siti setelah kita ngobrol hari ini? Sangat lega sekali, Bu, dan saya senang sekali bisa bertemu dengan Bu Isti. Saya itu bisa menemukan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi dari hasil obrolan kita hari ini, Bu. Seperti itu. Alhamdulillah, kalau begitu ya Bu Siti, berarti obrolan hari ini bisa membawa manfaat dan membantu Bu Siti menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi di kelas ya. Iya, Bu Siti, terima kasih banyak ya, Bu Isti. Ya, sama-sama Bu Siti. Bu Siti tetap semangat ya. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Isti.